Shalom semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua baik-baik aja ya. Selamat datang di FA minggu ini. Walaupun FA kali ini diadakan secara online, kita harus tetap semangat ya teman-teman dalam memuji dan memuliakan Tuhan. Kita sama-sama siapkan hati kita dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan yang sebentar lagi akan dibawakan. Oke, sebentar lagi FA akan dimulai nih. Dimohon teman-teman tetap menghargai dan menghormati Tuhan walau beribadah dari tempat masing-masing ya. Selamat beribadah. God bless you. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kita ulangi dari bait pertama. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku kan setia sampai akhir hidupku. Shalom adik-adik,
mahasiswa-mahasiswi kedokteran yang terkasih. Saya bersyukur memiliki kesempatan untuk men-sharingkan kebenaran firman Tuhan kepada kalian semua. Topik kita hari ini adalah mengenai self-worth. Ini adalah satu rangkaian dari seri Being a Disciple atau disebut juga menjadi murid. Bagaimana sih menjadi murid? Nah, ini adalah satu topik yang sangat menarik, yang sangat relevan bagi kehidupan kita semua. Sejak manusia jatuh di dalam dosa, maka akibat dari dosa itu adalah kerusakan relasi. Jadi ketika manusia jatuh di dalam dosa, maka relasi-relasi yang ada itu menjadi rusak. Di dalam Kejadian 3 ayat 8 sampai 24 itu menggambarkan kerusakan relasi. Jadi hubungan manusia dengan Tuhan menjadi rusak, hubungan manusia dengan ciptaan lainnya pun rusak. Bahkan dalam satu sisi, hubungan manusia dengan dirinya pun rusak. Manusia yang tadinya bergaul dengan Tuhan, itu ketika Tuhan datang kepada mereka, mereka bersembunyi. Dan mereka, ketika Tuhan mempertanyakan apa yang mereka lakukan, mereka juga saling menyalahkan. Penghukuman yang Tuhan berikan juga menggambarkan kerusakan relasi. Pertentangan antara ular dan perempuan, pertentangan antara keturunan ular dan keturunan perempuan. Keturunan perempuan akan meremukkan kepala si ular, tetapi ular akan meremukkan tumitnya. Kita melihat adanya pertentangan relasi yang ada. Nah, kita juga lihat bahwa ada pertentangan antara laki-laki dan perempuan. Bahkan laki-laki dengan ciptaan lainnya, laki-laki mengerjakan tanah, tetapi tanah tidak menghasilkan apa yang seharusnya dihasilkan. Jadi ada satu relasi yang rusak di antara ciptaan Tuhan yang begitu harmonis yang sebelumnya kita sudah lihat di dalam penciptaan. Salah satu akibat dari kerusakan relasi itu adalah self-centeredness. Dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan sebut keegoisan. Tetapi sebenarnya kata keegoisan sendiri tidak dapat menggambarkan self-centeredness dengan tepat. Self-centeredness itu adalah kehidupan yang berpusatkan pada dirinya sendiri. Jadi apapun yang ada, apapun yang dilakukan, semuanya itu berpusat kepada dirinya sendiri. Jadi dalam satu sense itu self-centeredness itu ya dirinya sendiri. Cinta diri sendiri, apa yang dilakukan itu adalah untuk kepentingan dirinya sendiri. Berpusat semuanya pada dirinya sendiri. Identitasnya pun berpusat pada dirinya sendiri. Identitas dirinya ya dirinya sendiri. Ini adalah satu natur kehidupan manusia yang berdosa. Salah satu perwujudan dari self-centeredness itu adalah kita tidak mengasihi sesama kita, seperti yang Alkitab ajarkan. Jadi kita juga menghakimi orang lain, melihat orang lain itu dengan penuh judgment, mementingkan diri sendiri, dan juga banyak hal lainnya, termasuk di dalamnya merasa rendah diri, karena kita merasa kita tidak mampu. Ataupun kita merendahkan orang lain, karena merasa diri kita mampu. Setiap manusia itu berlomba-lomba untuk menjadi lebih baik lagi, untuk mendapat pengakuan, dan tidak direndahkan oleh orang lain. Tetapi apa sih sebenarnya yang menjadi identitas kita sesungguhnya? Kejadian 2 menggambarkan pada kita bahwa manusia itu diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Memiliki natur yang berelasi, dan karena dosa, natur relasi ini menjadi rusak. Sehingga ada satu kehilangan di dalam diri manusia itu sendiri. Nah, kerusakan relasi ini membuat manusia itu tidak seutuhnya menjadi manusia itu sendiri karena relasi yang hilang tersebut. Nah, sehingga relasi yang baik itu menjadi idaman dari setiap kehidupan manusia. Teks kita hari ini diambil dari Mazmur 139. Mazmur 139 ini adalah Mazmur Daud yang menggambarkan keintiman relasi antara penulis Mazmur tersebut, yaitu Daud, dengan Allah. Nah, relasi intim seperti inilah yang sebenarnya diidam-idamkan oleh setiap manusia dari lubuk hatinya. Karena relasi intim ini sebenarnya adalah part of the human being. Relasi yang intim ini adalah bagaimana manusia itu diciptakan. Sehingga ketika kehilangan itu,
maka kita mencarinya. Fokus kita pada hari ini adalah dalam Mazmur 139 ayat 13 sampai 14. Tetapi untuk memberikan konteks yang lebih menyeluruh, kita akan membaca Mazmur 139 secara keseluruhan dan kita akan membahasnya secara singkat. Oke, saya akan bacakan Mazmur 39. Saat saya membacakan, kiranya adik-adik juga dapat membaca bersama-sama dengan saya. Mazmur 139 untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Allah, ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku, dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu, dan kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu ada. Tanganmu akan menuntun aku, dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu. Dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis. Hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu, ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama Engkau. Sekiranya Engkau mematikan orang fasik, ya Allah, sehingga menjauh daripadaku. Penumpah-penumpah darah yang berkata dusta terhadap Engkau dan melawan Engkau dengan sia-sia. Masakan aku tidak membenci orang-orang yang membenci Engkau, ya Tuhan, dan tidak merasa jemu kepada orang-orang yang bangkit melawan Engkau. Aku sama sekali membenci mereka, mereka menjadi musuhku. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah, apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Sebelum kita melanjutkan pembahasan kita terlebih dahulu berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatannya mendengarkan firman-Mu dari Mazmur 139. Kami bersyukur bahwa pada hari ini kami masih boleh memiliki kesempatan belajar firman-Mu. Hari ini kami mau belajar, Tuhan, apa yang menjadi pergumulan dari Daud yang menuliskan Mazmur ini. Bagaimana ia boleh melihat kemahakuasaan, kemahatauan, dan kemahahadiran Allah dalam hidupnya, yang membuat dirinya mengetahui siapa dirinya. Kiranya kami boleh belajar siapa diri kami, dan biarlah kiranya kami juga mengerti apa yang menjadi inti dari kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan berkati dan Tuhan juga berikan hikmat pada kami sehingga kami boleh mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur 139 ini adalah luapan hati dari Daud yang menyatakan betapa besarnya Allah dan kepercayaan Allah
dan kepercayaannya kepada Allah penciptanya yang memberikan dirinya keyakinan sehingga ia termotivasi untuk berdoa dan percaya hanya kepada penciptanya sendiri. Nah, Mazmur ini adalah gambaran keintiman relasi yang indah, yang diingin-inginkan, kerinduan terdalam dari setiap manusia yang Tuhan ciptakan. Kerinduan untuk berelasi yang sudah rusak tadinya, relasi yang sudah rusak. Nah, keintiman, kerinduan untuk memiliki relasi tersebut juga adalah inti dari apa yang diinginkan oleh hidup manusia. Nah, Mazmur ini dapat dibagi menjadi dua bagian besar. Bagian pertama itu adalah Mazmur 139 ayat 1 sampai 18. Di bagian ini bagaimana Daud berefleksi tentang siapa Tuhan. Lalu di bagian kedua Mazmur 139 ayat 19 sampai 24 adalah bagian di mana Daud merefleksikan eh, pengetahuannya tentang Allah tersebut dengan kesetiaan dan kerendahan hati. Nah, Daud memulai Mazmur ini dalam ayat 1 sampai 6-nya menyatakan kemahatauan Allah akan dirinya. Jadi, betapa berlimpahnya pengetahuan Allah akan dirinya secara personal sehingga ia mengakui keterbatasannya. Daud katakan di dalam ayat 6, terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Nah, jadi Daud begitu amazed dengan pengetahuan Tuhan. Kemudian Daud melanjutkannya dengan kejadian ayat 7 sampai ayat 12 itu menyatakan kemahahadiran Allah. Kehadiran Allah dalam hidupnya itu menyeluruh. Tidak ada satu tempat pun di mana Allah tidak hadir di dalam hidupnya. Selanjutnya dalam ayat 13 sampai 18 Daud menggambarkan kemahakuasaan Allah yang menciptakan dirinya dan ini membuatnya bersyukur. Pada saat saya mengandung anak saya yang pertama, saya sangat antusias. Sehingga saya tuh membeli berbagai macam buku, mencari berbagai macam bacaan yang memberikan pengetahuan pada saya tentang kehamilan. Kalau sekarang sangat canggih ya. Jadi semua informasi itu tinggal klik. Kalau dulu saya masih harus mencari buku. Nah, saya mencari-cari berbagai pengetahuan tentang kehamilan, tentang bagaimana janin itu terbentuk dan sebagainya. Saya melihat begitu luar biasa apa yang terjadi itu. Nah, sehingga saya sangat terkagum-kagum. Sehingga saya menyatakan ini kepada teman saya yang juga sedang hamil. Saya katakan bahwa kalau ada dokter kandungan, dan saya yakin ini applied kepada semua dokter, itu tidak percaya Tuhan, itu buta, itu benar-benar buta. Dan saya mengerti, saya baru mengerti bahwa ada orang-orang yang memang tidak bisa mengerti kemahakuasaan Allah. Ada orang-orang yang memang buta akan hal tersebut. Nah, ini adalah satu rancangan yang luar biasa. Bahkan kita bisa, kalian tentunya sudah tahu ya, sangat tahu gitu, bagaimana sel sperma terbentuk, sel telur terbentuk, dan dari substan yang begitu kecil, dari sel yang begitu kecil bisa membentuk manusia. Dr. Futato, salah satu ahli Mazmur itu mengatakan kemahatauan Allah, kemahahadiran Allah, dan juga kemahakuasaan Allah itu tidak dimulai ketika manusia itu dewasa. Tidak dimulai ketika manusia itu remaja. Bahkan tidak dimulai ketika manusia itu lahir. Namun jauh sebelum manusia itu lahir. Di dalam ayat 13 kita tadi membaca ya, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Jadi dari masih janin, Tuhan sudah berperan di dalamnya. Bahkan kalau kita eksplor lebih lanjut, Tuhan dari sebelumnya, dari cikal bakal kita yang membentuk sel sperma itu, yang membentuk sel telur itu juga Tuhan, gitu. Hal ini membuat Daud di dalam ayat 14 itu bersyukur. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya.
Nah, sehingga apa yang Daud mengerti itu membuat dia bersyukur, takjub akan kejadian yang luar biasa. Secara jelas di sini kita dapat melihat bahwa pemazmur mengakui kejadiannya itu bukan satu kebetulan. Tuhan membentuk kita dan Daud mau mengatakan betapa berharganya kita. Tuhan membentuk kita dari kandungan. Betapa berharganya jiwa manusia. Tentunya ini membuat kita menghargai setiap kehidupan, bahkan sejak di dalam kandungan. Nah, mengapa manusia itu begitu berharga? Jawaban pertanyaan ini tentunya tidak asing bagi kita semua. Tentunya semua orang pernah membaca dari kitab Kejadian, Kejadian 1 dan Kejadian 2, kita membaca bagaimana Tuhan menciptakan. Sejak awal Tuhan menciptakan manusia itu berharga dan secara khusus. Kejadian 1 ayat 26 sampai 27 dan Kejadian 2 ayat 7 mengajarkan pada kita bahwa Tuhan menjadikan manusia secara khusus, segambar dan serupa dengannya, untuk menjadi penguasa atas ciptaan yang lainnya. Tuhan membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas kehidupan ke dalamnya. Tetapi ciptaan yang begitu indah ini, ciptaan yang begitu mulia ini jatuh ke dalam dosa. Nah, sehingga tercemar oleh dosa. Nah, ayat 19 sampai ayat 22 menggambarkan tentang kehidupan orang fasik. Orang yang menentang Allah, orang yang menumpahkan darah, orang-orang penumpah darah, orang-orang yang penuh dusta, orang-orang yang melawan Allah. Paulus katakan dalam Roma 3 ayat 23, semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Paulus juga katakan di dalam Efesus 2 ayat 1 sampai 3 bahwa kita sudah mati oleh pelanggaran-pelanggaran kita. Dosa-dosa kita membuat kita mati. Kita terhitung di antara orang-orang fasik. Tetapi dalam ayat yang kita baca dalam Mazmur 139 ini, kita melihat bahwa Daud menyatakan dirinya sebagai orang yang membenci orang-orang fasik. Mengapa bisa demikian? Jawabannya ada di dalam ayat selanjutnya. Dalam ayat 23 dan 24 itu menyatakan bagaimana Daud itu berjalan di jalan yang kekal. Ia tidak berjalan di jalan orang fasik, ia berjalan di jalan orang yang benar. Yohanes 14 ayat 6, pada ayat itu Yesus mengatakan, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang pada Bapa tanpa melalui aku." Belum lama ini kita merayakan Paskah. Kita merayakan peringatan kebangkitan Yesus Kristus. Yesus mati di atas kayu salib menebus dosa-dosa kita. Dan kebangkitannya menandakan kemenangannya atas maut yang merupakan upah dari dosa. Pekerjaannya di atas kayu salib itu membereskan semua permasalahan dosa kita, memulihkan relasi yang rusak. Jadi di dalam pekerjaannya di atas kayu salib, Yesus mengambil dosa-dosa kita yang menjadi semua permasalahan, akar permasalahan, ia tanggung di atas kayu salib, menggantikan kita. Kebenarannya diberikan pada kita sehingga kita boleh memiliki kembali relasi yang tadinya sudah rusak itu. Pertanyaannya bagi kita semua, apakah saya berjalan di jalan yang benar itu? Sudahkah Kristus memulihkan relasi kita yang rusak itu? Sehingga kita boleh memiliki kembali relasi yang intim tersebut dengan sesama kita, dengan Tuhan kita, dengan sesama kita, bahkan dengan diri kita sendiri. Daud berjalan di jalan yang benar, mengalami kemahatauan Allah, kemahahadiran Allah, kemahakuasaan Allah. Dengan dia mengalami itu, dengan dia merasakan itu, ia boleh mengerti siapa dirinya. Ia adalah gambar dan rupa Allah. Dibentuk secara dahsyat dan ajaib. Sehingga ia dapat bersyukur.
Ya, kita bisa baca di dalam ayat tadi ayat 13 dan 14 bahwa ia dapat bersyukur bahwa kejadiannya ajaib. Daud memiliki relasi yang intim dengan Allah karena Allah sudah membereskan semua permasalahan relasinya. Daud dapat mengakui bahwa ia berharga di mata Tuhan. Itulah identitasnya. Paulus, salah satu rasul Kristus, dalam Galatia 2 ayat 20 mengatakan, "Namun aku hidup bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku." Identitas Paulus bukan lagi di dalam dirinya, tetapi di dalam Kristus. Dalam Filipi 3, Paulus juga mengatakan bahwa apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, kebanggaan bagiku, sekarang aku anggap kerugian, sampah, karena pengenalannya akan Kristus. Kalau kalian cukup mengenal Paulus, Paulus itu adalah orang Yahudi, keturunan asli Yahudi. Ia adalah pejabat di dalam lingkungan orang Yahudi. Paulus adalah warga negara Romawi sehingga memiliki privilege yang besar, yang memiliki pendidikan yang tinggi, karirnya baik, segala achievement-nya ia anggap semuanya itu sebagai sampah demi Kristus, agar Kristus boleh dikenal dan dimuliakan. Karena pengenalannya akan Kristus itu membuat dia mengerti yang terpenting bagi dirinya adalah bukan dirinya sendiri, bukan achievement-nya, tetapi Kristus dimuliakan. Itu adalah identitas Paulus. Nah, adik-adik sekalian, pada hari ini saya mau mengajak kita semua berpikir, di manakah identitas kita letakkan? Apakah dari apa yang kita miliki? Apakah dari prestasi kita? Apakah dari keberhasilan kita? Seberapa penting pengakuan orang lain itu bagi kita? Apakah itu yang menjadi identitas kita? Ketika saya dan suami saya berkuliah di seminari di Amerika, untuk mendapatkan nilai A itu kita perlu mencapai nilai 97. Di dalam hampir setiap kelas, dosen kami itu mengingatkan pada kami bahwa nilai itu bukan segalanya yang perlu kita kejar. Lebih banyak dari nilai, maksudnya masih banyak daripada nilai yang lebih penting yang kita perlu kejar. Yang mengajak kami berpikir bahwa mendapatkan nilai A, ketika kita mendapatkan nilai A semuanya straight A mungkin, cum laude, nanti kita juga dipanggil sebagai pastor atau guru Injil atau pendeta. Nilai C nanti juga akan dipanggil dengan yang sama. Tentunya, don't get me wrong here, bahwa saya bukan mengatakan bahwa kita tidak perlu peduli dengan apa yang kita kerjakan. Kita tidak perlu peduli dengan apa yang kita capai. Kita tidak akan bergerak ke ekstrem itu. Tetapi kita tahu bahwa kita perlu bertanggung jawab untuk mengerjakan panggilan Tuhan. Paulus dalam 1 Korintus 10 ayat 31 mengatakan bahwa jika engkau makan, jika engkau minum, atau jika engkau melakukan segala sesuatu yang lain, lakukan semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Nah, jadi apa yang kita kejar ini, apakah itu untuk kemuliaan Allah? Apakah nilai-nilai yang kalian kejar nih sebagai mahasiswa, itu untuk kemuliaan Allah? Atau untuk identitas kita sendiri? Apakah kita sudah memberikan yang terbaik? Apakah ketika kalian belajar, kalian hanya untuk mendapatkan nilai tinggi, tetapi untuk diri kita sendiri, atau apakah lebih besar dari itu? Sebuah lagu dari Keith and Kristen Getty mengungkapkan dengan baik apa yang kita pelajari pada hari ini. Lagunya adalah My word is not in what I own. Jadi kata-katanya seperti ini. My word is not in what I own,
not in the strength of flesh and bone, but in the costly wound of love. At the cross, uh, my word is not in skill or fame or name, in win or loss, in pride or shame, but in the blood of Christ that flow at the cross. My word is in Christ alone. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa apa yang kita capai, apa yang kita kejar, itu semuanya tujuan akhirnya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Bagaimana kita memuliakan Tuhan? Sehingga kalian yang diperlengkapi sebagai dokter, apakah yang kalian pelajari itu akan membantu kalian nanti untuk memuliakan Tuhan? Ataukah hanya untuk mengangkat diri kita sendiri, menjadi seseorang yang diakui oleh orang lain? Karena itu kita perlu berpikir kembali, apakah saya sudah bertemu dengan jalan yang benar itu? Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatannya boleh belajar bagaimana Tuhan menciptakan kami berharga untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Sehingga apapun yang kami lakukan dalam kehidupan kami, perlu kami telaah. Apakah apa yang kami lakukan ini memuliakan Tuhan? Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau berkati para mahasiswa-mahasiswi kedokteran ini, sehingga mereka boleh menjadi anak-anak Tuhan yang boleh memuliakan Tuhan di dalam bidang mereka. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo semuanya, puji Tuhan ibadah FA kita hari ini sudah selesai. Biarlah firman dan persekutuan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Selanjutnya, aku akan kasih tahu beberapa pengumuman nih. Yang pertama, jangan lupa ya untuk mengisi Google Form pada link yang telah diberikan, atau teman-teman bisa juga men-scan barcode yang ada di PowerPoint ini. Kedua, jangan lupa untuk mengikuti Fit Activity yang akan berlangsung pada tanggal 7 Mei yang akan datang. Dan kalau teman-teman berkenan untuk mengikuti prayer meeting, teman-teman bisa juga mengikuti besok di hari Sabtu pada jam 7 malam. Kami tunggu kehadirannya ya. Ketiga, teman-teman juga jangan lupa untuk mengecek komik yang telah kami buat di Instagram kami, yaitu msgf_uph. Di Instagram kami ini akan ada banyak sekali update-update menarik yang gak kalah seru loh, jadi jangan lupa dikepoin ya. Yang keempat, bagi teman-teman yang tertarik untuk mengikuti Bible Study, ayo ikut pada tanggal 6 Mei ini ya. Di sana kita bakal membedah Alkitab lebih dalam lagi. Kelima, bagi teman-teman yang tertarik untuk melayani bersama kami, boleh mendaftarkan diri menjadi pemusik, singer, muldok, usher, ataupun digital comic colorist, dan bisa langsung menghubungi Caroline atau Christy, atau bisa mengisi form yang tertera pada PPT ya teman-teman. Sekian untuk Fit Activity dan pengumuman hari ini. Sampai bertemu di Fit Activity minggu depan ya. Bye!